Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari D3 Akuntansi kelas A dalam pembelajaran akuntansi biaya akan mempresentasikan laporan keuangan UMKM tukangroti.com. Dan kelompok kami yang beranggotakan saya Ihsan Satyo Adi dengan NIM 2310102040. Nama saya Muhammad Malakin, NIM 2310 10 2001. Nama saya Mehmet Abdul Aziz dari 23101102014. Nama saya Ivanka dengan NIM 007. Nama saya Melia Holik dengan NIM 031. Di sini saya akan menjelaskan tentang UMKM Toko Roti, di mana Toko Roti ini berdiri sejak tahun 2021 di bulan Januari. Tepatnya Toko Roti ini berlokasi di Jalan Pakansi yang berletak di depan UPN. Biasanya nama ibu tukang roti ini adalah Ibu Eli. Ibu Eli ini memproduksi dalam seminggu rotinya sebanyak 1.365 roti dengan berbagai macam rasa seperti original, coklat, dan keju. Menurut Ibu Eli, toko rotinya yang paling sering dibeli itu rata-rata rasa coklat. UMKM ini memiliki dua tenaga kerja yang bertugas sebagai pembuat roti dan juga kasir. Toko roti Toko Roti adalah UMKM yang bergerak di bidang produksi dan penjualan roti usaha, mencakup berbagai aspek, mulai pembuatan roti, distribusi, hingga penjualan langsung ke konsumen, menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk memastikan rasa dan tekstur yang baik, menawarkan harga yang terjangkau dengan tetap mempertahankan kualitas. Bagaimana sih perkembangan dan rencana pengembangan toko roti Ibu Eli ini? Awalnya Ibu ini buka usaha pada tahun 2021 yang didirikan oleh Ibu Eli dengan modal awal 75 juta. Usaha ini berlokasi di Pangkalan Jati, Cinere, Jawa Barat. Rencana pengembangan usaha ini memasarkan produk di media sosial seperti Instagram atau TikTok dan juga aplikasi pemesanan makanan. Prospek kendala berjualan. Menurut Ibu Eli, kendala dalam dia berjualan tuh terdapat pada ovennya yang kadang tuh suhu mesinnya tuh tidak naik, terus kapasitor kipas angin dalam oven tidak dapat muter atau tidak bisa diganti, dan roti yang tidak mengembang. Kita beralih ke kebijakan akuntansi. Di sini ada kebijakan akuntansi ini bertujuan memberikan panduan pencatatan, pelaporan, dan pengendalian transaksi keuangan di UMKM untuk memastikan laporan keuangan akurat, andal, dan sesuai standar akuntansi. Nah, kita berlanjut ke pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui pada saat kas diterima dan pelanggan untuk penjualan. Nah, di pengendalian kas, semua transaksi pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai, dan semua penerimaan ada pengeluaran kas harus ada bukti pendukung yang sah seperti faktur atau kwitansi. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan keuangan produksi, laba rugi, dan posisi keuangan. Nah, di kebijakan umum, pembukuan dilakukan menggunakan basis kas, di mana pendapatan dan beban diakui pada saat kas diterima atau dibayarkan. Nah, pengakuan beban ini, beban diakui pada saat pembayaran dilakukan untuk kewajiban yang timbul. Nah, pada aset tetap dicatat pada harga perolehan termasuk biaya persiapan. Penyusutan dilakukan dengan cara metode garis lurus selama umur manfaat. Kita lanjut ke persediaan. Persediaan dicatat pada harga perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah metode FIFO. Oke, kita lanjut ke kebijakan akuntansi. Oke, kita lanjut ke daftar akun. Di sini ada beberapa akun. Nama akun ada aset lancar,
kas, piutang usaha, sewa dibayar muka. Di bagian persediaan ada persediaan bahan baku, persediaan bahan dalam proses, persediaan barang jadi, dan perlengkapan. Di bagian aset tetap, mesin dan peralatan ada mesin, akumulasi penyusutan mesin. Selanjutnya di liabilitas ada liabilitas, utang usaha, lalu ekuitas, modal pemilik, beban dan lain-lain. Ada beban perlengkapan roti, beban penyusutan mesin, beban gaji, beban listrik, beban air dan gas, dan beban sewa. Selanjutnya sini ada daftar aset. Di daftar aset ini ada mesin oven, freezer, sama prover. Oke, di sini dalam penyusutan aset tetap, jurnal penyusutan itu ada beban penyusutan mesin, di debitnya 13.495.833, dan di ininya akumulasi penyesuaian mesin di kredit 13.495.833. Kemudian adalah transaksi pembelian selama 3 bulan. Transaksi pembelian selama 3 bulan, jumlah produknya adalah original sebanyak 4.070 yang dikali dengan harga belinya yaitu 4.000 menghasilkan 16.280.000. Dan kemudian coklat, jumlah produk selama 3 bulan yaitu 8.520 dikali 4.000 menjadi 34.080.000. Kemudian yang rasa cheese, jumlah produk selama 3 bulan adalah 4.120 yang dikali 4.300 menjadi 17.716.000. Dengan total dari ketiga rasa tersebut menjadi 68.076.000 adalah transaksi pembelian selama 3 bulan. Kemudian lanjut ke transaksi penjualan. Nah, berikut adalah transaksi penjualan rekapan dalam 3 bulan. Yang pertama itu adalah rasa original dengan jumlah produk yang dijual sama yaitu 4.070 dengan harga jualnya 6.000 menjadi 24.420. Coklat dengan jumlah produk sama dijual dengan 6 juta, harga yang sama menjadi 51.120.000. Dan cheese dengan jumlah yang produk sama 4.120 dijual dengan harga 6.000 menjadi total 24.720 yang ditotalkan semua penjualan selama 3 bulan dari 3 rasa tersebut menghasilkan 100.260.000. Oke, untuk selanjutnya kita membuat laporan harga pokok produksi untuk pada bulan Maret, April, dan Mei. Kita menyajikan dari bahan bakunya, yaitu persediaan bahan baku awalnya karena kita baru membuat laporannya dan ibunya belum pernah membuat, jadi 0. Lalu pembelian bahan baku yang didapat dari pembelian secara pada bulan Maret, April, dan Mei. Lalu beban angkut dan returnya kita tidak ada, dan juga persediaan bahan baku akhirnya tidak ada, maka total biaya bahan bakunya itu sejumlah 68.076.000. Untuk selanjutnya, kita menghitung dari total biaya bahan baku ini ditambahkan dengan biaya tenaga kerja dan juga overhead. Overheadnya biaya tenaga kerja itu senilai 6.900.000 dan biaya overheadnya terdiri dari biaya listrik, biaya air dan gas, biaya sewa, dan biaya penyusutan mesin. Biaya listrik itu 450.000, biaya air dan gas 480.000, biaya sewanya 7.020.000, dan biaya penyusutan mesinnya 987.500. Sehingga total biaya overheadnya 8.937.500 yang ditambahkan dengan biaya tenaga kerja dan total biaya bahan baku. Menghasilkan total biaya produksi sejumlah 83.913.500. Karena persediaan barang dalam proses awalnya kita juga tidak ada, dan persediaan barang dalam proses akhirnya juga tidak ada, maka total harga pokok produksinya itu 83.913.500. Next.
Untuk membuat laporan selanjutnya itu laporan laba rugi. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2024. Laporan laba rugi ini terdapat dari pendapatan, harga pokok penjualan yang dikurangi dengan beban operasional. Pendapatannya itu kita dapat dari penjualan sebesar 100 juta 260.000 dan juga persediaan barang jadi awalnya kita 0 dan harga pokok produksinya yang sudah dihitung tadi 83.754.516. Persediaan barang jadi akhirnya kita 0, maka total harga pokok penjualannya itu 83.754.516 yang dikurangi dengan penjualan, maka laba kotornya kita dapat Rp16.505.484. Dan beban operasionalnya itu kita ada beban perlengkapan roti yang senilai Rp8.355.000. Jadi total laba bersihnya itu dari total laba kotor dikurangi dengan beban operasionalnya, maka senilai Rp8.150.484. Pertama, kita akan masuk ke laporan posisi keuangan untuk 3 bulan terakhir dan kita ambil pada akhir periode Mei 2024. Yang pertama adalah aset lancar, cash on hand dalam usaha ini mereka punya 36 juta. Piutang usaha 0, usahanya tidak memiliki piutang usaha. Lalu ada sewa dibayar di muka sebesar 7.020.000. Perlengkapan sebesar 8.355.000. Maka total aset lancar pada 51.375.000. Sementara itu aset tetapnya ada berupa mesin seharga 31.600.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutannya sebesar 13.495.833 rupiah. Maka total aset tetapnya adalah 18.104.167 rupiah. Maka total asetnya ada sebesar 69.479.167 rupiah. Bentar ya, ini agak masalah nih. Bisa adakan foto ini apa? Kameranya? Oke. Lalu kita masuk ke liabilitas. Liabilitas pertama ada utang dagang. Utang dagang jadi tidak dicatat utang dagangnya. Jadi kita langsung masuk ke ekuitas, modal pemilik sebesar 69.479.167 rupiah. Udah, next yuk. Karena kita sudah mencapai akhir, maka kesimpulan dari kelompok kami adalah Bidalkom ini memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dan menyediakan produk berkualitas bagi masyarakat. Berdasarkan analisis, kesimpulan utama mengenai UMKM ini adalah pertama, pentingnya kualitas dari inovasi produk. 2, pelayanan pelanggan yang unggul. 3, manajemen keuangan yang baik. Mengapa? Karena kualitas dari inovasi produk juga dapat berpengaruh kepada berkembangnya usaha, dan pelayanan pelanggan yang unggul juga dapat memberikan kesan yang baik kepada pelanggan dan manajemen keuangan yang baik. Itu sangat penting dalam meyakinkan adanya perkembangan dalam usaha tersebut. Next. Lalu ada saran dari kelompok kami. Pertama, UMKM Tokopedia.com dapat memperkuat posisi di pasar, meningkatkan penjualan dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kedua, menjaga konsistensi rasa dan tekstur roti dengan standar operasi yang ketat.
3. Tawarkan pelayanan pemesanan online melalui website atau aplikasi e-commerce untuk memudahkan pelanggan. 4. Lakukan pencatatan keuangan yang teratur pada rinci untuk memantau arus kas dan profitabilitas. Selanjutnya. Dan berikut ini adalah dokumentasi dari kelompok kami saat mengunjungi UMKM ini. Dan sekian presentasi dari kelompok kami mengenai UMKM dengan Pati.com, siklus akuntansi, dan laporan keuangannya.